pada mata kuliah praktik automation yang berjudul Smart Greenhouse Mini untuk tanaman cabai dan tomat. Izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Joel Firus Tangga. Perkenalkan, nama saya Anji Valentino Istohang dengan NIM 2305112050, dan teman saya Dengan saya Gloria Cahaya Tarolan dengan NIM 2305112444. Nama saya Priscilla Sitorus dengan NIM 2305112092, dan teman saya. Dan nama saya Handika Supanda Semorangkir dengan NIM 2305112080. Sekian perkenalan kami. Selanjutnya kita masuk ke video rangkaian alatnya. Ya. silakan dilanjutkan. Berikut komponen-komponen yang kami gunakan untuk rangkaian sistem Smart Greenhouse untuk tanaman cabai dan tomat. Yang pertama, breadboard, yaitu untuk menghubungkan komponen-komponen. Yang kedua ada SP32 sebagai microcontroller. Yang ketiga ada sensor ultrasonic HCSR04. Yang keempat ada sensor IR. Yang kelima ada sensor DHT untuk membaca suhu, dan RTC 3132 untuk real time-nya. Ada akuatornya, kami menggunakan servo dan 2 relay. Pertama, pasang ESP32 ke breadboard, lalu sambungkan pin 3 ke positif dan ke negatif. Lalu pasang pin ke positif dan ke negatif pada breadboard. Lalu pasang RTC, kemudian pasang kabel jumper ke negatif dan ke negatif, dan kabel satu lagi ke positif. Lalu pasang kabel GND ke negatif dan kabel satu lagi ke positif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ground dan ke negatif. Ini ground 5 volt ke positif. Sini saya akan melanjutkan kerja demonstrasi saya tadi. Sini saya akan menghubungkan ground ke negatif, lalu PCC ke sumbu positif 5 volt. Kemudian yang triknya ke pin 14 ke pin 14. Kemudian ini kalau nggak salah ke ground, mesti ke ground. teleponnya disambungkan ke pin 13. Cok hubungin dia ke enggak, Mas. Ini ke 5 volt. Ini yang 3 volt. Ini yang 13. Ini langsung buat ke 3 volt. Pin ini 5 volt. ya sama aja itu nanti kalau Setelah itu saya akan menambahkan sensor DHT 11-nya. Langsung ke pin sini ya, pin sini gue juga sini ya. Bisa sama aja. Yang groundnya ke negatif.
pin data dari RT11 dihubungkan ke pin 4 dari SP. Pin putus Kemudian dihubungkan ke pin 3 port pada PCC-nya ground, dihubungkan ke ground. Terus yang P2 pin PCC-nya ke sumbu 34 AO ke positif 3 volt. pin PCC ke pin ke 5 Idenya 3 volt. ini yang mana terbuka itu nanti kuis apa namanya? Skenario. Nggak ada gitu video kan? Kemudian portnya ke pin 18. Oke. Pin 18. Yuk. Pusing lagi yuk. Karena ada daya. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan sensor RCT. Mau buat video coba. Yang groundnya ke negatif. Ground ke negatif. Kemudian PCC-nya ke sumbu positif 3 volt. Ke sumbu positif 3 volt. Kemudian SDA-nya ke pin 21. Pin 21. Pin 21. Kemudian STL-nya ke pin 22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan rangkaian dari teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan merangkai servonya. Jadi kegunaan servo di sini untuk menggerakkan tirai atau ventilasi greenhouse, membuka dan menutup berdasarkan kondisi cahaya. Baiklah, saya akan merangkai Enggak, selesaikan satu yang terhubung ke untuk selesaikan satu yang terhubung ke sini. Siapa yang terhubung ke sini satu? untuk yang abu-abu ke ground. Kau bikin. Nanti dia satu sama ini. Yang mana yang pakai ini? Nah, itu yang pakai ini, gitu loh. Nah, ini udah, ini kan sudah kita pakai loh. Dan Pakai untuk harus ada dua sensor sama dua kuator, tiga sensor dua kuator. untuk yang merahnya ke Ya, mau maksud tuh. ke pin ke positif. Belum pakai ini. Untuk yang orange-nya ke D25. Langsung hapus ya. Iya, langsung hapus aja biar tahu. Satu, dua, tiga. Oke. Baiklah, di sini sensor ear digunakan biasanya untuk cahaya. Sensor ini mendeteksi intensitas cahaya di sekitar greenhouse. Baiklah, saya akan merangkainya. Untuk GND-nya kita rangkai ke negatif. Dan untuk PCC-nya yang berwarna ungu kita rangkai ke positif. Sini pin kita adalah ground, dihubungkan ke ground. Setelah itu untuk bautnya kita rangkai ke D34. Kalau yang biasa mending jadi terbaik itu kau beli. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, saya akan melanjutkan hasil kerja teman saya. Di sini kami menggunakan dua relay, satu untuk pompa dan satu lagi untuk buka tutup krannya.
Oke, yang pertama yaitu di sini ada pin VCC, ada pin ground, dan ada pin in. Untuk yang putih yang PCC itu di positif 5 volt, untuk yang ground ke sumbu negatif, dan untuk V ini ke D5 pada pin SP. D5 Nggak dikasih nih, Cak. Dua kosan gitu. untuk jumper hijau VCC itu ke sumbu positif 5 volt, untuk groundnya ke sumbu negatif, dan V-in nya pada D4 pada SP. D4 Berarti chef orangnya. Nah, baik, di sini saya akan menggabungkan LED dengan servo sebagai penanda bahwa jika pompa hidup akan ditandakan dengan LED merah. Saya buat di sini, dan ketika keran terbuka akan ditandakan dengan LED hijau. Dan di sini pada bagian katoda saya akan menghubungkan resistor 220 ohm, satu kakinya ke katoda dan satu bagian kakinya ke negatif, ke ground. Begitu juga dengan LED lainnya. Dan pada katoda saya akan sambungkan ke NO pada relay. Sini saya sambungkan ke bagian katoda LED. Dan bagian komnya saya akan sambungkan ke VCC 5 volt. Kemudian pada relay keran saya akan hubungkan ke lampu bagian ke LED hijau bagian anoda. Dan pada bagian kom saya akan hubungkan ke pin 5 volt.
Oke. Dan pada bagian kom saya akan buat ke 5 volt. Selanjutnya, jadi di sini untuk penjelasan kodenya di bagian include ini untuk library dari rangkaiannya, dan di sini untuk konfigurasi WiFi, yaitu untuk WiFi siapa yang untuk membuka web nanti, dan di sini untuk deklarasi pinnya, dan ini untuk variabel status, dan ini fungsinya untuk membaca status pompa apakah dia hidup atau mati, dan di sini sama untuk membaca status valve, dan di sini untuk menentukan apakah dia mode otomatis atau manual, dan di sini untuk servo apakah untuk di sini untuk mengatur sudut servo seperti 90 derajat, 180 derajat, dan di sini untuk menentukan ini untuk menentukan status dari sensor IR, dan di sini untuk membaca variabel RTC-nya, dan yang string time untuk membaca waktu, ini membaca tanggal, dan ini membaca hari, dan ini untuk menentukan variabel sensornya seperti temperatur, humidity, dan gerak, dan di sini untuk mode otomatis pada water level untuk menentukan jarak ketinggian air minimal dan maksimalnya, dan di sini untuk membaca temperatur suhunya. Kita lanjut, selanjutnya kita masuk ke kode program pada sensor DHT. Di sini jika suhu tidak terdeteksi atau data tidak masuk, maka akan keluar atau muncul notifikasi seperti error atau gagal membaca. Begitu juga dengan kelembapannya, jika tidak terdeteksi maka akan ada notifikasi yang muncul. Pada sensor ultrasonik, jika sensor tidak mendeteksi jarak, maka sensor akan mengeluarkan notifikasi error atau sensor ultrasonik timeout. Untuk jaraknya, jika jaraknya lebih besar dari 400 cm atau kurang dari 2 cm, maka akan muncul peringatan seperti jarak di luar range normal. Di sini ada juga sensor membaca sensor IR untuk menentukan gelap dan terang hari. Untuk sensor RTC berguna untuk mengatur waktu mulai dari menit, detik, jam. Dengan sensor ini maka kita dapat melihat waktu pada alat nantinya. Jadi alatnya tahu alatnya mengetahui kapan tanaman cabai dan tomatnya akan disiram, tanamannya membutuhkan air. Di sini ada juga anak harinya atau belum diatur, maka akan muncul peringatan waktu RTC belum diset. Untuk mode otomatisnya juga ada. Nanti level airnya akan mengeluarkan satuan cm, dan sensor suhu akan mengeluarkan satuan Celsius. Di sini ada kontrol level air. Jika airnya rendah maka pompa relaynya akan mati, tapi jika airnya sudah cukup maka otomatis pompanya akan
mati atau relaynya hidup. Untuk kontrol suhunya, satu relay kan ada pada rangkaian ada 2 relay, satu untuk pompa, satu untuk penyiraman. Nah, di sini jika suhu pada relay kedua itu berdasarkan suhu. Jika suhunya tinggi atau panas, maka keran akan menyala. Sedangkan jika modenya dingin atau saat hujan, maka servo akan terbuka otomatis. Servo akan terbuka sebesar 72%. Kerannya terbuka 72% lah, bisa dibilang begitu. Jika suhunya normal, tidak panas tidak dingin, maka katup akan mati dan servo akan terbuka 50%. Yang berikutnya, ini program untuk menghandle pompa. Ini untuk kerannya, dan di sini ada juga handle untuk servo. Jadi handle ini berguna apabila sistem dijalankan secara otomatis. Ini ada juga mode auto mode-nya. Ada juga handle RTC nya, maka kita akan masukkan terlebih dahulu IP address pada wifi-nya. Jadi jika connect, maka akan muncul notifikasi seperti ini, tapi jika tidak, maka akan ada juga notifikasinya. Lalu setelah selesai di upload, maka kita lihat serial monitornya. Loh, ini coba apa? Coba pakai apa tuh? Pakai link set? Dan ini IP address-nya. Kita salin, lalu kita buka di Chrome atau di Microsoft Edge, dan begini tampilan dari smart control systemnya. Ada suhu, kelembapan, level air, Di sini ada aktuator nitri servo yang berguna jika suhu di atas 30 atau tanah kering, maka servo akan otomatis menyala. Untuk menggerakkan keran air, dan untuk sensor IR sendiri berguna untuk mendeteksi siang dan malam harinya, untuk mengetahui kapan tanaman akan disiram. Ini adalah rangkaian lengkap dari smart control system kami, yaitu rangkaian smart greenhouse.